setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Salve, jumpa lagi dalam Renungan Life Spirit SMGM. Mari kita dengarkan renungan dengan tema Kuasa Ilahi Melahirkan Kasih yang akan dibawakan oleh Suster Maria Olivia PRR. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, hari yang sangat istimewa bagi kita untuk lebih mengenal Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam Injil Matius ini, kita melihat ada beberapa hal yang menjadi tekanan yang utama yang disampaikan oleh penginjil Matius yang berfokus pada sang pemberi pesan, yakni pada jati diri Yesus sendiri. Pertama, Yesus mendapat kuasa dari Bapa. Karena itu, Yesus sendiri menegaskan hal ini. "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Yesus, sang anak yang taat, sudah dibangkitkan Allah dan mendapat kekuasaan penuh dari Allah atas surga dan bumi. Bapa sudah memberikan kuasa itu lewat Roh Kudus yang turun saat Yesus dibaptis, sehingga Yesus pun mengajar dan mengusir setan dalam kuasa Roh Kudus. Setelah Ia bangkit, kuasa itu dipertegas dan diperluas. Bapa berbagi kuasanya dengan sang anak. Itulah sebabnya mengapa adegan ini terjadi di sebuah bukit, latar yang lazim berkaitan dengan kuasa ilahi. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, hal yang kedua, Yesus menyertai umatnya. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, hal kedua yang ditekankan Yesus adalah Yesus menyertai umatnya. Dengan indah Matius memuncaki Injilnya dengan kata-kata terakhir Yesus, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Sebelum kelahirannya, sudah dinubuatkan bahwa Yesus adalah Immanuel, Allah beserta kita. Sang anak adalah penyertaan Allah di tengah jemaatnya. Dialah kenisah Allah di tengah umatnya. Ia selalu menyertai gereja selamanya. Maka Injil Matius tidak berakhir dengan Yesus naik ke surga. Ia harus tetap mendampingi para muridnya. Bersiara bersama mereka sampai selamanya.
Hal ketiga yang ditekankan oleh Yesus adalah Yesus memberdayakan para murid-Nya. Kuasa ilahi berkaitan dengan kasih, bukan ambisi. Maka kuasa itu selalu dibagi. Bapa berbagi dengan anak, anak berbagi dengan murid-muridnya. Maka misi para murid dengan demikian berakar dan mengalir dari kuasa Yesus sendiri, dan intimisi mereka sama dengan panggilan mereka dahulu. Karena mereka sudah menjadi murid Yesus, maka mereka pun harus memuridkan sesamanya. Dalam perjalanan misi atau tugas utama mereka adalah menjadikan semua orang menjadi pengikut Yesus, anak-anak Allah yang mengalami sapaannya, mengikuti dan terlibat dalam misinya untuk memberitakan Injil, mengajar, dan menyembuhkan. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, misi Allah harus diteruskan dengan kasih, bukan dengan ambisi. Oleh karena itu, pada hari yang istimewa, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini, kita diingatkan untuk bersatu dengan Tritunggal Maha Kudus untuk meneruskan kasih Allah, menyampaikan Injil, membaptis mereka, dan menjadikan semua bangsa murid Kristus. Salah satu dasar iman akan Allah Tritunggal pada bacaan Injil hari ini yang disampaikan langsung oleh Yesus adalah untuk membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Para murid dan kita semua diutus untuk membaptis orang dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Perintah tersebut diteruskan hingga saat ini. Rumusan pembaptisan yang dipakai hingga saat ini juga mengandung paham Allah Tritunggal. Walaupun misteri Allah Tritunggal kadang sulit untuk dipahami, namun kehadiran Allah Tritunggal dapat kita rasakan dalam hidup dan aktivitas kita setiap hari. Allah Bapa adalah pencipta dari segala isinya. Allah Putra adalah penebus. Allah Roh Kudus adalah penolong kita. Yang pasti, kita mengimani Allah yang satu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Allah yang satu. Kita mungkin sulit untuk memahami dan menjelaskan Allah Tritunggal, tetapi kita dapat menerimanya dengan iman. Agar iman kita ditumbuhkan, sehingga kita mampu mengungkapkan makna ajaran gereja tentang Allah Tritunggal. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian, marilah kita diajak untuk merenungkan peristiwa khusus hari ini, agar kita lebih dekat dengan Allah Tritunggal, untuk memampukan kita mewartakan sabda Allah dalam hidup kita. Semoga Bapa yang menciptakan segala sesuatu yang ada ini dengan bahagia dan damai. Walaupun hubungan kita dengan Allah menjadi retak akibat dosa kita, namun karena kasih-Nya yang besar kepada kita, maka Allah Bapa mengutus Putranya untuk menyelamatkan kita dari segala dosa yang telah kita perbuat. Ia telah menciptakan segala sesuatu agar kembali hidup dalam damai dan sukacita. Akan tetapi, naluri dosa dari ciptaan itu masih ada, sehingga Putra Allah pun dibunuh dan dikuburkan. Pada hari ketiga, ia bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Sejak saat itulah, Bapa dan Putra tidak ingin membiarkan ciptaannya mengembara sendirian dalam siarahnya.
Maka diutusnyalah Roh Kudus untuk menjadi penolong, penghibur, dan menyertai kita sampai akhir zaman dan dalam aktivitas kita sehari-hari. Roh Kudus itulah yang menemani semua ciptaan. Roh Kudus itu pula yang mengaruniakan pengertian bahwa Allah selalu hadir dalam hidup kita melalui seluruh pengalaman dan perjumpaan kita dengan sesama di sekitar kita dan orang-orang yang kita jumpai. Semoga kita semua membangun kembali relasi yang baik dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang selalu menyertai kita, supaya kita mampu untuk membawa nama Kristus dan kebaikannya dalam kehidupan kita. Terutama kita memaknai pembaptisan kita sejak awal. Amin. Sahabat-sahabat, kita sudah bersama mendengarkan renungan hari ini yang telah dibawakan oleh Suster Maria Olivia PRR. Semoga kita semakin kuat dalam iman dan kasih kepada Tuhan dan sesama. Terima kasih, sampai jumpa. Semangat melayani dengan sepenuh